itu 20-an orang yang ada di ruangan itu ternyata tuh bukan kayak orang-orang random, ternyata itu bener-bener orang-orang yang mengerti gua gitu. Karena teman-teman lo akhirnya tahu gitu lo kayak gimana juga, dan mereka akhirnya melindungi lo juga gitu. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu, Vidi Albiano. So guys, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya, like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan bell-nya atau loncengnya. Thanks guys. Yang pertama kali first aid kit gue tuh bukan keluarga gue malahan. First aid kit gue tuh adalah sahabat-sahabat gue malahan. Jadi mereka yang selalu kayak akhirnya mengerti dan membantu gue gitu. Dan gue ngerasa waktu kayaknya ya, waktu lu kecil, lu akhirnya membuat sebuah tembok itu sih untuk ngelindungin diri lu sendiri. Dan sayangnya tembok itu akhirnya menjadi topeng lu. Dan I think everything that you've been doing, supaya lu nggak, it's based on fear, ketakutan nggak diterima, ketakutan diserang lagi kayak lu lagi kecil, ketakutan kayak lu mungkin dipermalukan, being shame, all this, sehingga akhirnya lu pasang topeng tersebut. Dan topeng itu emang beban ya, maksudnya bikin capek dan gak sehat, emang akhirnya jadi toxic gitu. Karena Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi real, menjadi otentik, bukan untuk memakai topeng gitu. Dan yang lebih gilanya lagi, tadi lo udah bilang sesuatu yang menurut gue powerful banget. Ketika lu lagi ada problem dan lu mendam itu dan lu nggak ngomongin ke siapa-siapa, itu bahaya banget sampai akhirnya jadi penyakit gitu. Karena lu tau gak sih, gue selalu percaya juga gitu, Fit, kayak yang namanya kegelapan, ketika kita taruh masalah atau problem atau ketakutan atau shame kita, rasa malu kita dan lain-lain di kegelapan, dan kita nggak pernah bawa itu ke terang, yang ada si setan itu atau suara-suara di kepala kita itu, mereka bisa ngancem kita kayak nanti kalau misalnya orang tahu tentang rahasia lu yang lu selama ini sembunyiin di kegelapan tuh gimana. Lu tahu nggak kalau misalnya nanti lu sampai, jadi dia bisa menggunakan itu sebagai senjata untuk menghancurkan pikiran lu dan otak lu gitu. Dan akhirnya ketika lu berani ngomong ke seseorang ya, ke sahabat lu misalnya, lu akhirnya kayak lu berhasil membawa masalah atau ketakutan lu itu ke terang, itu si setan itu ya, iblis itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah kayak ya dia udah ngomong ke orang. Kalau misalnya dia udah tahu, udah gak seru nih kalau misalnya gue bocorin nih. Gue mau ngancem dia pakai apa lagi ya? You know what I mean? Like I think it's always healthy. Itu akan jauh lebih sehat ketika lu, karena gini, karena ternyata ketakutan yang selama ini lu mikir, wah ini sih cuman gue aja nih yang punya. Ternyata teman-teman yang lain juga punya, dan mereka sendiri juga kadang-kadang suka malu gitu untuk kayak ngasih tahu bahwa mereka sendiri juga punya ketakutan yang sama-sama lu, dan kayak gue pikir cuma gue aja. Ya itulah setan gitu yang menaruh kebohongan di kepala lu gitu. Itu gue rasakan 2018 akhirnya saat gue anxiety attack gede yang sampai gue pingsan itu kan gue sebenarnya akhirnya harus bikin statement di social media gue bahwa gue harus cancel acara gue di Madiun itu, karena gue mempunyai masalah ini itu. Nah dari situ itu teman-teman gue tuh luar biasa sih. Gue inget banget, kalau nggak salah Afgan sih waktu itu yang bikinin satu intervention buat gue. Gak lama dari kejadian itu dia bikin intervention buat gue. Dia kumpulin semua sahabat-sahabat gue dari semua pertemanan gue waktu itu. Ada sekitar 20 orang ya pada saat itu. Dan di situ mereka datang cuma buat gue. Dan satu persatu tuh bisa ngomong sama gue. Dan ternyata mereka itu sahabat bintang satu gue ya. Mereka ternyata waktu ngomong sama gue tuh exactly yang lo tadi bilang kok. Mereka tuh punya problem yang sama-sama gue. Sementara kita temenan udah 10 tahun gitu. 11 tahun. Kita gak pernah ngomongin itu. Karena emang kayak itu tabu buat kita gitu. Jadi kayak gara-gara itu semua orang akhirnya jadi punya konversasi itu gitu. Jadi kita jadi ngomongin ternyata gila ternyata ini yang gue alamin itu walaupun nggak normal tapi normal gitu, karena banyak banget orang sekeliling gue aja tuh banyak gitu. Dan 2019 akhirnya gue banyak ikutan forum-forum untuk ngebahas kesehatan mental, dan bener gitu ternyata saat kita mikir bahwa problem yang ada di kita itu spesial
itu akan berbahaya gitu. Jadi kita tuh ya untuk masalah seperti ini kita tidak boleh bilang bahwa kita tuh spesial gitu. Kalau lu ngomong, kalau lu seek professional help, kalau lu ngomong sama sahabat lu akan tahu bahwa lu nggak sendirian gitu. Ya, dan obviously lu juga harus hati-hati sih, maksudnya sahabat yang nggak gosipan gitu misalnya. Ya, yang dia nggak akan judging juga, dia nggak akan ngehakimin lu, dia kayak ngelihat ke lu, lu kemarin di mata gue sempurna, hari ini lu di mata gue nggak sempurna, tapi tetap aja gue sayang sama lu. You know, it's those kind of friends that we need, right? Yang menurut gue emang that's what matters. Lu ketemu 2 atau 3 orang aja temen yang seumur hidup bisa seperti itu, yang kayak akan terima lu apa adanya, bro. Hidup lu akan jauh lebih bahagia daripada orang kebanyakan sih. Benar. Menurut gue. Setuju banget. Itu makanya gue juga ngerasa kayak itu 20-an orang yang ada di ruangan itu ternyata tuh bukan kayak orang-orang random, ternyata tuh bener-bener orang-orang yang mengerti gue gitu. Jadi gue ngerasa kayak I have so many people yang bener-bener ternyata gue bisa ceritain, tapi for this amount of time yang terakhir ke belakang itu gue nggak tahu harus ngomong ke siapa segala macem. Akhirnya ya itu blessing in disguise gitu, jadinya kayak gue bisa punya saran untuk ngomong lagi sekarang lebih enak gitu, tonton gue lebih terbuka, lebih bisa menerima diri lu sendiri juga, dan karena teman-teman lo akhirnya tahu gitu lo kayak gimana juga, dan mereka akhirnya melindungi lo juga gitu. Ya, lo nggak sendirian, dan itu penting banget sih. Lo nggak ngerasa sendirian lagi gitu. I think itu adalah satu hal yang bakal membuat lo nyaman banget saat ini, dimana semua orang lagi mungkin ada yang depresi juga, ada yang anxiety attack juga. Ada nggak sih tips yang lu bisa kasih ke orang-orang yang mungkin saat ini masih di dalam senja? Buat gua mindset dulu yang penting. Harus selalu ingat. Gua tahu ini tuh suka lupa gitu. Kita tuh suka lupa. Pertama bahwa kenapa gue juga bilang ini tuh senja gitu, bukan gue nggak bilang bertahan lewati hari gelap gitu. Tapi gue mau merubah mindset bahwa senja itu sebentar. Tapi sebentarnya itu ya bisa macam-macam lah. Waktunya bisa sebulan, bisa sebentar, atau 3 tahun sebentar. Tapi yang jelas senja itu sebentar. Senja itu akan lewat gitu. Jadi kayak selalu percaya bahwa harapan itu akan ada gitu. Dan selalu percaya bahwa Tuhan, higher power, siapapun yang lo percaya yang lebih besar dari lo, itu pasti punya kasih ujian ke lo, sesuatu yang pasti lo bisa lewatin gitu. Mau seberat apapun itu lo liatnya, percaya bahwa lo punya capability untuk bisa melewati itu. Kedua, yang gue sangat amat ngerasa terbantukan adalah saat gue mengkomunikasikan apa yang gue rasakan, apa yang ada di kepala gue itu ke orang lain gitu, ke medium lain gitu. Bisa orang, bisa ke lagu, bisa nulis, bisa ngegambar, apapun itu lu channel it gitu. Tapi kalau misalnya lu emang bener-bener bisa untuk cerita itu ke sahabat lu gitu, mungkin kalau ke orang tua gitu mungkin agak susah ya buat banyak orang, terutama generasi muda. Buat gue agak lumayan susah gitu. Tapi kalau lu bisa menemukan sahabat lu yang bisa lu percaya dan lu bisa ceritain itu akan sangat membantu. Tapi kalau misalnya lu ngerasa emang lu butuh banget bantuan profesional, go seek for help gitu. Karena sekarang ini udah nggak tabu lagi untuk kayak pergi ke profesionals gitu untuk masa-masa seperti ini, karena generasi kita yang muda-muda ini udah beda sama yang dulu-dulu. Menurut gua kita ini banyak sekali generasi kita ini banyak sekali pressure gitu, social pressure-nya banyak. Terus kita juga kayak in terms of achievement pun kita tuh pressure tuh dari mana-mana gitu. Jadi kayak I think it's okay to channel it out gitu ke profesional. Tapi kalau misalnya emang lu nggak punya mungkin nggak punya teman yang bisa lu percaya, ataupun mungkin dananya agak lumayan terbatas untuk ke professionals, cari aja di social media, di Instagram yang benar-benar legit ya. Gue tahu tuh beberapa platform sekarang menyediakan, ya gue nggak tahu sih lagi corona sih sekarang, tapi beberapa platform kemarin-kemarin tuh menyediakan kayak sebuah komunitas gratis yang bisa lo gabung dan lo bisa utarakan masalah lo di situ gitu. Terakhir tuh gue tahu Menjadi Manusia kalau nggak salah tuh punya platform itu gitu. Jadi kayak mereka setiap sebulan sekali atau berapa gitu ya, mereka pilih satu tempat untuk lo bisa kumpul di sana, total strangers, lo bisa ngomongin masalah-masalah lo. Cuma buat ngomong aja, bukan berarti lo mendapatkan feedback balik ya, nggak perlu, karena first step-nya adalah lo omongin aja gitu.
apa yang lo rasain dan apa masalah lo. Ya. Gitu. Iya, jadi dua hal itu sih menurut gue yang paling penting. Percaya, selalu ingetin bahwa hari senja ini akan lewat someday. Kedua, kalau bisa lo komunikasikan gitu. Apapun yang lo rasakan, apapun yang ada suara di otak lo tuh lo komunikasikan. Itu akan jauh lebih sehat daripada lo pendem sendiri dan ngerasa kayak it's okay gitu. Menurut gue itu akan lebih sehat, lo bisa keluarkan. Fet, thank you so much, Fet. I think that's the end of Daniel tetangga kamu. Ini gue kepoin tetangga gue, and just want to say thank you so much. Gila, man. Kayaknya kita nggak ketemu selama setahun gitu ya, tapi gila, man. Your growth, pendewasaan lo itu jauh lebih tinggi. Maksudnya kayak, oh my goodness. Gila, dulu video yang gue kenal kayaknya gak kayak gini. Gue kenal kayaknya masih, Del, apa kabar Del? Lu juga, I can say the same things to you ya bro. Bro, tapi thank you so much. Thank you for your time. I love you so much, brother. I wish we can talk more. Dan gue berharap banget sih abis ini kita ngobrol lebih banyak lah. Lo dari kemarin itu kan lu sempet ke rumah gue juga, tapi kayaknya harus lebih sering lagi ke rumah gue, ke apartemen gue, dan gue belum ke rumah lo, so gue bakal bawa anak-anak gue juga ke rumah lo. Yes, please. Yes. I have Nintendo Switch Formula kalau misalnya mau. I have Animal Crossing. jangan menyetani anak gue dengan game-game lagi. I have books. Oh gosh. I have books. Yes. Ya, I have piano. Gue bisa ajarin piano nanti. Yes, itu penting tuh kayaknya. Bro, thank you so much. Thank you for letting me visit you. I'll see you, brother. See you. Bye. Thank you, Fit. Thank you. Wow, itu dia tadi pembicaraan yang sangat powerful sekali dengan Vidi Aldiano yang ternyata karena sebuah musibah malah membawa relationship yang luar biasa sehat dengan dia dan Tuhannya, dengan dia dan keluarganya dan orang-orang tercintanya dan juga teman-teman terdekatnya. Kalau misalnya ada teman kamu atau tetangga kamu yang saat ini lagi mengalami hal yang sama, atau kamu tahu ada seseorang yang kamu sayang, itu juga mengalami kekhawatiran yang sama seperti Vidi, atau mungkin ada anxiety attack, atau mungkin sedikit depresi, nah bagikan video ini ke mereka. Karena kita nggak pernah tahu kalau misalnya video ini mungkin bisa menguatkan mereka, atau memberikan mereka harapan baru dari cerita seorang Vidi Aldiano. Minggu depan, gue akan ngobrol dengan seorang tetangga gue yang bisa dibilang perjalanan hidupnya sangat luar biasa. Ketika dia jatuh, tapi ternyata dia bisa bangkit kembali, dan jatuh lagi, dan sekarang bangkit kembali lagi. Kita akan ngobrol dengan Luna Maya. Jadi, untuk itu kalau misalnya kalian gak pengen kelewatan, subscribe. Jangan lupa untuk tekan tombol bell atau loncengnya, dan bagikan video ini ke tetangga kalian.